Salam damai sejahtera pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Fokus renungan kita hari ini berjudul Diselamatkan oleh Hidup. Firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 10 berkata, sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudari, dari hari ke hari, kita semua perlu diselamatkan dari banyak perkara yang negatif. Kita perlu diselamatkan dari sifat kita dan dari diri kita. Sewaktu kita menikmati Allah di dalam penderitaan, kita perlu diselamatkan dalam hidupnya. Kita perlu diselamatkan dalam hidupnya, agar kita terlepas dari dosa-dosa yang membelenggu kita, yaitu terlepas dari hukum dosa dan hukum maut. Kita perlu diselamatkan dalam hidupnya, agar kita terlepas dari keduniawian, yaitu agar kita dikuduskan. Kita juga perlu diselamatkan dalam hidupnya, agar kita terlepas dari sifat alamiah kita, yaitu mengalami suatu pengubahan. Kita juga perlu diselamatkan dalam hidupnya, agar kita tidak lagi serupa dengan diri kita, melainkan diserupakan dengan gambar Kristus, Putra sulung Allah. Bahkan kita juga perlu diselamatkan dalam hidupnya, agar meninggalkan keegoisan, agar bisa dibangun bersama saudara-saudari yang lain menjadi satu tubuh. Saudara-saudari, semuanya itu adalah aspek-aspek dari keselamatan dalam hidup Kristus. Keselamatan dalam hidup ini adalah kenikmatan utama yang kita peroleh di dalam Allah. Mau tidak mau, kita masih perlu diselamatkan dari perkara-perkara seperti marah-marah, mengkritik orang lain, menganiaya orang lain, dan bahkan berdusta. Kita perlu diselamatkan setiap hari dari praktek-praktek dosa seperti itu. Kita masih belum diselamatkan dari temperamen kita. Kita masih perlu diselamatkan dari ego kita. Kita masih perlu diselamatkan dari keusangan. Kita belum diselamatkan dari dunia. Kita masih memerlukan karunia keselamatan yang lebih maju lagi. Bahkan di dalam kitab yang begitu luar biasa, seperti di dalam kitab Efesus, Paulus mengatakan bahwa orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Di sini Paulus menunjukkan bahwa kaum beriman yang seperti itu perlu keselamatan sehari-hari, yaitu keselamatan oleh hidupnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, selamatkanlah kami dari semua perkara yang negatif. Selamatkanlah kami tidak saja dari hukum dosa dan hukum maut, tetapi juga dari dunia, dari temperamen kami, dan dari ego kami, bahkan dari semua hal yang tidak Engkau perkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekian renungan kita hari ini, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus beserta dengan kita semua.